Isteri Firaun tak pernah update status ibu. Iya memang apa tak ada zaman itu loh, tapi itu tak pernah melakukan. Dia hanya berdoa. Doanya itu penting. Saya melihat neraka, saya tidak pernah membayangkan isi neraka seperti itu. Apa yang kau lihat di neraka ya Rasulullah? Ra'aitu aksara ahliha an-nisa, yang paling banyak dalam neraka itu ibu-ibu. Saya seringnya dia Pak Rabbi bani li'indaka baitan fil jannah. Besok seringnya balik Rabbi bani li'indaka baitan fil jannah. Nggak kancang saya baca dah Allah. Paling mereka tak dengar dia Pak dia tanya tu mah. Apa baca tu? Ibu jawab selalu doa isteri Firaun. Itu jalan ke surga ibu ya. Ndak hebat tu ibu tu. Nah yang terakhir ni wasallu bil laili wan nasu finniyam. Ketika orang sedang tidur, usahakanlah salat agak 1 rakaat kata Nabi. Orang sedang tidur, ibu usahakan 1 rakaat, dan tak mesti jam 2, jam 1, jam 3, jam 4:30 tu ibu bangun. Salim di Nurul Iman sebut ya, hadis itu. Bila ada perempuan tidur di malam hari, wabata ghadban, suaminya marah, dia tidur suaminya marah, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, para malaikat melaknat itu perempuan sampai pagi. Bila dia mati, neraka langsung menantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Camat Kecamatan Nanggalo, Bapak Ibu Lurah Sekecamatan Nanggalo, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kantip, Pembina, Ustaz Datuk Pandaru Hitam, Ibu Ketua BKMT ya Kecamatan Nanggalo, dan pengurus, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majelis zikir yang penuh berkah ini. Yang Bapak Ibu hadir di sini itu pahalanya tidak ringan. Dalam hadis At-Tirmizi, Allah menghitung setiap langkah kaki Bapak Ibu ke sini. Yang kata Nabi, 1 langkah kakinya itu ya likulli khutwatin yaktuha, setiap 1 langkah kakinya itu ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha, Allah samakan dengan pahala setahun salat malamnya. Tuh hebatnya Bapak Ibu ya. Tapi memang ada syaratnya. Ada syaratnya Bapak Ibu dapat pahala yang sebesar itu. Apa syaratnya? 1, wa bakkara wa batakara wa dana wastama'a wa ansata. Itu potongan hadisnya di situ. Pertama, capek tibo. Nah, karena ada orang dengan ceramah kudian tibo. Nyo dulu tibo nyo. Yang kedua, nyo mendaki duduk. Ada orang dengan ceramah aku jauh-jauh seka pintu ya, Pak ya. Nyo mendaki duduknya. Nya pas adat ibu tak mutlak dah tu. Ya. Lalu wastama'a, nyo mendangai elok-elok. Karena ada orang ceramahnya ceramah loh. Ini penyakit ibu-ibu tu. Ustaz berceramahnya mau tahu belakang. Tu ibu-ibu begitu penyakit itu. Apa-apa ada cie-cie, pengen banyak pota ku ibu-ibu. Asal badake duduk ndak kamota ndak do lo tu. Nyo mendangar ya, lalu wa ansata nyo antuk. Kalau begitu capek tibu mendaki duduk mendangar elok-elok diam, baru janji Nabi tadi begitu, 1 langkah kakinya disetarakan pahala setahun salat malamnya. Gitulah ibu-ibu ya, besarnya pahala datang ke majelis taklim ini. Nah, tema kita seperti yang ditulis itu ya, jalan mudah menuju surga. Gini, ibu-ibu tahu surga?
Tahu ya? Belum ke sana kan? Mendengar cerita baru ya. Okey, percaya anak ada? Percaya ya. Surga itu dalam hadis kursi ni ya. Kata Allah, a'adatu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Saya menyediakan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah bisa dibayangkan hati manusia. Itulah surga. Surga itu tidak mampu mata kita melihat indahnya, tidak akan bisa telinga kita mendengar cerita tentang indahnya, dan tidak ada satupun manusia yang bisa membayangkan, memfantasikan indahnya. Saking indahnya surga. Dalam sebuah hadis yang sahih, kan nanti kita digiring ke surga ramai-ramai ya, rombongan-rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti kita akan digiring ke surga, kloternya macam-macam tuh, dari kloter 1 sampai kloter terakhir. Tak sama rombongan ini Ibu ya. Lalu hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha. Itu ya. Ketika mereka sampai di depan pintu surga, Allah bukakan itu pintu surga. Apa yang terjadi ketika dibukakan pintu surga kelak Bapak dan Ibu? Kata Nabi, manusia berdiri terdiam selama 70 tahun lamanya. Ibu mencari pintu surga tak buka itu 70 tahun mengangur saya. 70 tahun mengangur saya Bu. Tidak pernah kita membayangkan ada keindahan seperti itu. Karena itu kata Nabi, lau ta'dilud dunya janaha ba'udatin ma saqallahu kafiran syurbata ma'in. Bila dunia ini bernilai dibandingkan surga Allah sehelai sayap nyamuk, ada nilai dunia ini. Kalau nilai ini dunia ini bernilai sehelai sayap nyamuk nilainya, maka orang-orang kafir tidak akan diberi minum seteguk air pun oleh Allah. Karena dunia tidak bernilai, orang yang ahli maksiat, yang para pendosa dikasih dunia. Karena dunia tak bernilai. Kan kadang-kadang aneh Pak, salat indah, ibadah indah, dosa banyak, tapi dunia untuk inyo. Rumah rancak, oto rancak, piti banyak, enak. Kenapa? Dunia barang receh, ambillah. Tapi surga barang mewah. Surga itu kata Nabi, la nasifu ahlil jannati khairum minad dunya wa ma fiha. Jangan kita bicara nanti istananya kata Nabi. Sapu tangan penghuni surga saja, sapu tangannya lebih bernilai dari dunia dan seisinya. Dunia tidak ada nilainya Bapak Ibu. Makanya orang kafir kata Allah kalau bernilai tidak dikasih minum tuh, tapi dunia dikasih untuk mereka. Kenapa? Karena dunia receh. Akhirat surga itu barang mewah, hanya untuk orang beriman dan beramal saleh. Itulah kenapa ibu-ibu, jangan ibu salah paham, jangan menghubungkan dunia orang dengan ketaatan dia. Percuma saya wak rajin beribadah, batu tu apa tu bantar ke masjid ciduk payah nampak tembonya. Tu keliru ibu tu. Sering kita begitu tu ibu. Ibu mengira kalau saleh rajin beribadah tu banyak daging piti, kayu duit. Kalau saleh kita kaya, para nabi paling kaya. Siapa di antara kita yang bisa menyamai hidup para nabi? Apa yang dimiliki Nabi Muhammad ketika mati? Hanya 3 potong roti. Itulah warisan Nabi ketika mati di rumah Aisyah. 3 potong roti saja. Kalaulah ketaatan menjadi sumber kekayaan, kenikmatan dunia, para nabi yang paling layak dikasih kaya itu. Cuman pahala amal kita, ketaatan kita Allah simpan untuk akhirat kita. Surga nanti Allah kasih. Karena itulah Bapak Ibu, surga itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita bayangkan. Nanti lihat sendiri pada waktunya.
Hingga kalau ada orang masuk sorga, tidak perlu dia masuk ke dalam sorga, cukup berteduh di bawah pohon sorga saja, sudah tak terbayangkan nikmatnya di bawah pohonnya itu. Nah, itulah sorga. Kita beramal ini memang begitu kita harapkan. Ginilah, ibu-ibu mangga kemari? Mangga ibu kemari? Ya. Untuk ibu kemari? Cari palo, cari ilmu. Inilah, kalau ndak ada sorga ndak ada, neraka ndak ada, mati habis. Iwa hidup cukup saja, tapi mati dah. Habis cerita, lek datang kemari majelis salim ndak? Ambo pun ndak ketibu kemari lo. Saya harap janji Allah. Allah menjanjikan a'dadtu li'ibadiyas salihin. Hamba-hambaku yang saleh, yang berbuat baik, ada janji saya. Janji Allah surga. Maka kita beramal ni betul kita mengharapkan surga Allah, ndak salah. Jadi bilang pula ndak ikhlas kalau ada orang mengharap surga ndak ikhlas beribadah, ndak. Allah janjikan dan kita harap janji Allah. Boleh. Kalau Bapak Ibu bertanya, masuk surga itu gampang atau sulit? Masuk surga gampang atau sulit? Masuk surga itu gampang. Kenapa? Hadis Bukhari. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Apa maksudnya? Ke surga itu modal mau, bukan modal mampu. Semua orang mampu. Yang tidak ke surga dia tidak mau tuh. Ginilah, kalau ada konser musik, ya konser musik, masuk membayar nak, membayar. Membeli tiket tagak antri, ya nak. Di dalam angin tagak pane-pane, lalu rangi banyak. Pai majelis taklim, duduk di ruang AC. Karpet bisa lo menyanda-nyanda menjunju bagai itu. Dapet lo snack. Ndak murah masuk surga toh. Wajar kata Nabi semua umatku pasti masuk surga kecuali yang ndak mau. Karena modal ke surga itu kemauan bukan kemampuan. Semua orang mampu masuk surga. Apa bukti masuk surga itu mudah? Nanti baca Al-An'am 160. Surat Al-An'am 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Bila ada orang berbuat satu kebaikan, Allah beri dia 10. Bila dia berbuat satu maksiat, keburukan, dosa, dikasih dosa 1. Nah, gini contohnya. Ada orang di dunia tidak pernah berbuat baik, kebaikannya tidak pernah ada. Tapi ada satu dia pernah berbuat baik, apa itu? Pernah bagi orang onde-onde cie. Itu amalnya, seumur duit bagi orang onde-onde cie. Dia tidak pernah pula berdosa, tapi dosanya pernah pula 1, menciluk onde-onde cie. Kan simbang dia. Ibadah bagi onde-onde cie, dosa menciluk onde-onde cie. Kalau nanti dihisap, ditimbang, dihitung, dia masuk surga. Kenapa? Onde-onde yang nyuagen ke orang tu 10 dapat nilainya. Onde-onde yang diciluk ke cie dapat nilai dosanya. Dibayi hutang dan cie ku ada saldo 9 nilai. Surga. Kecuali onde-onde yang diciluknya ku nyuagen ke orang. Maka pahala tu untuk orang diciluk tadi tu. Misalnya ibu berciluk onde-onde ambo tu mesti takah kurang onde-onde yang berciluk tu. Maka onde-onde yang berciluk untuk ambo pahala untuk ibu lah. Tapi ibu dah aman juga. Tak mudah masuk surga ada tu. Karena itu saya tunjukkan ada 10 hadis. Kalau tak cukup waktu, satu saja hadisnya. 10 hadis Nabi tunjukkan cara mudah ibu masuk surga. Hendak selesai hari ini, di waktu yang lain, di kesempatan lain, nanti dengar di YouTube saya juga. Bapak ni, ya punya channel YouTube nu, Suluh. Nanti lihat aja di situ sambungannya, di mana saya sambung nanti. Gini, ada 10 hadis, ini minimal ya, bukan 10, tapi ini yang saya catatkan. Ibu bapak kalau ingin masuk surga dengan mudah, ada jalannya. Mari kita baca hadis-hadisnya. 1. Hadis dari Abu Bakar, hadis riwayat At-Tirmizi. Kata Nabi, ya ayuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu fin niyam tadkhulul jannata bis salam.
Hei, kamu ingin masuk surga dengan mudah tak, kata Nabi? Iya, gini. 1, afsus salam, tebarkan salam. 2, at'imut ta'am, rajin kasih orang makanan. 3, silul arham, cari orang yang memusuhimu, jemput temui dia, sambung silaturahim. 4, di penghujung malam ketika orang masih tidur kau salatlah. Pasti surga menantimu, kau mudah ke sana tuh. Jadi ada 4 jalan Ibu-ibunya. 1, afsus salam namanya. Ibu kok basobok jo kawan baca assalamualaikum kenyo. Kadang dia ibu kok basobok jo kawan lama dak sobok kan. Tak betul loh. Ya, hi bestie ya. Hi bro ya. Hi sis ya. Ibu kalau basobok jo kawan di ma pun basobok afsus salam. Assalamualaikum itu amal yang ringan kecil. Kenapa payah mana sama baca assalamualaikum itu? Asa basobok kah? Assalamualaikum. Ini bukan amal ringan Bapak Ibu. Bukan amal ringan. Coba nanti Bapak Ibu baca surat Al-Maidah ayat 54. Kata Allah begini nih. Ya. Apa kata Allah di surah Al-Maidah ayat 54? Iza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina. Al-An'am 54 bukan Al-Maidah ya. Al-An'am 54. Wa iza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Bila kau bertemu dengan orang beriman, lalu kau ucapkan assalamualaikum, Allah wajibkan rahmatnya untukmu. Nabi pernah berkata nih Bapak Ibu, orang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Sebanyak apapun amal dia, tidak akan bisa memasukkan dia ke surga. Karena surga terlalu mahal untuk diganti dengan amal kita yang sedikit. Hingga saya pun kata Nabi, tidak akan masuk surga kalau amal saya. Padahal amal Nabi tidak bisa ada yang menandingi. Salat malam Nabi kata Aisyah bangkak-bangkak kaki beliau. Bawa kok bangkak kaki Nabi salat malam jangan terlamut dan tanya lamut agaknya. Karena Al-Baqarah, Ali Imran 1 rakaat. Lama tagak Nabi itu Pak. Kalau awak enggak, qul wallahi natana la 2. Kata Nabi, saya pun tidak akan masuk surga kalau amal saya. Apa yang membawa orang masuk surga? Rahmat Allah. Enak, rahmat Allah. Itu maka orang mati kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu makanya ibu duduk bersimpu salat, Rabbi ighfirli warhamni. Ibu buka pintu masjid, masuk masjid apa doanya? Allah maftahli abwaba rahmatika, rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu kata Allah, bila kau mau mengucapkan salam kepada orang yang kau temui. Tak hebat tu Ibu. Kadang-kadang dia awak kau kadang dek sagan, dek raso-raso kan dicemein orang. Pasabut je kawan kan, assalamualaikum. Pasabut je lah, assalamualaikum. Raso ka panjang muncul orang kau. Ya ma mengaji je assalamualaikum panjang. Padahal itu ajaran agama kita. Rahmat Allah. Allah wajibkan orang yang mengucapkan salam itu dapat rahmat. Itu kenapa ada hadis sahih begini Bapak Ibu. La yahillu lil mar'i ayyahjura akhahu fawqa thalasi layalin. Haram seseorang tidak menegur saudaranya lebih dari 3 hari. Ini aturan agama begini. Ibu bapak kalau tersinggung sakit hati sama kawan, boleh tidak menegur dia tapi 3 hari? Boleh. Ibu antuk sekenya 3 hari bolehnya ya? Tidak boleh lebih. Oh kalau lebih amal ibu ditolak. Ada hadis lain menjelaskan tufattahu abwabul jannati yaumal isnin wal khamis. Pintu-pintu surga dibukakan Allah setiap hari Senin hari Kamis. Hari Senin hari Kamis itu pintu surga dibuka Allah. Itu maka kita suruh puasa tuh. Dan Allah ampuni dosa orang beriman. Allah terima amalnya. Karena setiap Senin dan Kamis amal kita dilaporkan ke langit. Senin dan Kamis amal kita dilaporkan pokok kita puasa. Nabi berkata, saya senang kalau amal saya dilaporkan dalam keadaan saya berpuasa. Itu maka sunnah puasa Senin Kamis itu amal kita diangkat ke langit.
Tapi kata Allah, Allah lemparkan itu amal ke bawah. Allah tidak akan menerima amalnya. Saat hari Kamis dan hari Senin itu amal dilaporkan, ada orang yang amalnya dilemparkan ke bawah. Tak terima. Allah tolak amalnya, tidak ada pengampunan dosa, ditutup pintu surga untuknya. Siapa? Dua. Satu, syirik, yang syirik kepada Allah. Ya, yang syirik. Kedua, allazi bainahu wa baina akhihi syahna, orang yang tidak menegur saudaranya di hari itu. Jadi hari Senin, hari Kamis itu hari wajib berdamai. Ibu bercakap je orang Senin, Kamis damai. Ibu bertangka je apa je suami di rumah hari Kamis tu damai. Besok Jumaat bertangka lo balik, dah ada Jumaat, Sabtu, Minggu, Senin damai lo balik. Ya mana tahu doh hobi bercakap di rumah dong, dah bahala. Ya, keluarga sakinah tu dak keluarga antuk-antuk selebu. Jangan ibu bayangkan orang dengan keluarga sakinah tu sejak menikah sampai gaib tu antuk cupin ipin seu dua. Ya. Mengecek-cek betul cek ni seorang. Nah, ndak kado lah tu Pak. Kalau ada orang suami isteri mulai menikah sampai mati antuk, saya bercakap-cakap lah, tu dah orang lah tu. Ya, malaikat itu mah. Dan orang kau tangka ibu. Bertangka Selasa, Rabu, Kamis damai. Bertangka Jumaat, ya Sabtu, Minggu, Senin damai. Wajib. Dah boleh ndak? Ya, berdamai ni. Kata Nabi, wa khairuhuma may yabda'u bisalam, dua orang yang bertangka ndak belok ko yang masuk surga itu siapa yang mulai mengucapkan salam. Karena dia yang hendak melanjutkan perdamaian. Jujur salah. Tu dia ucap salam begini. Tu nah. Nyo ketek dan gae dia mulai. Kata Nabi, yang masuk surga tu siapa yang mulai mengucapkan salam. Karena yang mengucapkan salam, kata Allah, diwajibkan Allah rahmat untuk dia. Itu hebatnya salam tu ibu. Ibu kalau mengucapkan salam ke orang, rahmat dicurahkan Allah untuk ibu, dan orang yang ibu ucapkan salam tu langsung dia sayang ke ibu tu. Percayalah kamu. Ada jamaah apa konsultasi ibu. Pak Ustaz, ambo lah sebulan ndak basapon-sapon je orang rumah ambo. Lah dak sapon-sapon, jangan kalau duk berdua ibu sapon saya ndak. Ya. Ndak sapon-sapon ibu. Lai serumah aja. Pida dah sapon-sapon. Tu ba lepak cak mo. Yo kalau ndak je belok tu ambo bacare le Ustaz. Ndak taluk dah mula sebulan ndak sapon-sapon lah. Le namu apa belok? Lai Ustaz. Baca doa Ustaz. Mudahnya. Batu beko apa pulang ke rumah nampak ibu di kamar atau di rumah tu baca salam. Masuk ke kamar tu duduk ibu di kamar kan, assalamualaikum ibu. Itu Ustaz. Iya. Sampai kini dak ada tibonya ibu. Asal tak jadi baca rai tidak mula dah jadi dah tibo. Pokok dak ada tibonya lah. Ya. Tapi duga nambo damainya. Dengan assalamualaikum. Ibu cubalah dak percaya. Misalnya apa berang ke ibu, dan nyosapu ibu lo, tu masuk ibu kamar tu, assalamualaikum Pak. Pasti jawab ya, waalaikumsalam, walaupun betul jawabnya, tidak apa, lah damai nama tu mah. Jawab ibu kamu. Karena kalau ibu mengucapkan salam, rahmat Allah datang. Itu rahmat Allah tu ya surga. Dulu apa ibu, ini assalamualaikum tu hebatnya, ini hadis Bukhari itu. Dulu Nabi Adam ketika di surga, disuruh datang ke malaikat, Adam tu, malaikat ngumpul sana tu. Datangilah para malaikat tu. Lalu fastami bima qalu. Engkau dengar baik-baik apa nanti yang diucapkan malaikat ya. Datang Nabi Adam ke malaikat, apa kata malaikat? Assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kata Allah kepada Adam? Inilah salammu dan salam anak cucumu sampai hari kiamat. Jadi assalamualaikum itu sejak di sorga kita ucapkan, bukan di bumi. Sejak Nabi Adam di sorga, itulah salammu dan anak cucumu. Hingga nanti kita di sorga Allah masuk, nanti ibu baca nanti di surat An-Nahl 32. Nanti baca surat Ar-Ra'd 2 ayat 23. Ketika penduduk sorga digiring ke depan pintu sorga, para malaikat menyambut kita di depan pintu sorga. Apa sambutan malaikat? Assalamualaikum, salamun alaikum. Sampai kita di depan pintu surga balik, tetap salamnya assalamualaikum. Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 3 doanya Bapak Ibu.
Satu, assalam, keselamatan. Dua, rahmat, rahmatullah. Tiga, wa barakat, barakah. Ini tidak bisa diganti oleh apapun, Bapak Ibu. Salam itu jauh dari musibah, petaka. Barakah ada kebaikan yang kita terima. Rahmat, kebaikan yang kita terima. Barakah kelanggengan dalam kebaikan. Begini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contohnya begini. Ada seorang mahasiswa ampe balik semester kuliah, baru tamat, hampir DO, tidak jadi DO, wisudanya ampe balik semester, itu namanya selamat, nama itu. Tidak jadi DO, terhindar dari masalahnya, itu selamat baru tuh. Tapi belum tentu dapat rahmat dan barakah. Ada mahasiswa tamat 8 semester, cum laude, ya, dapat beasiswa. Nah, dia tamat 8 semester dapat beasiswa itu namanya assalamualaikum warahmatullah. Dia selamat dan dapat barakah. Tapi belum tentu barakah, rahmah dapat. Tapi belum tentu barakah. Baca roh barakah, dia tamat 8 semester cum laude, dapat beasiswa, langsung bekerja setelah nanti selesai itu dapat barakah. Dan ini 3 perkara yang tidak bisa digantikan oleh salam apapun di muka bumi. Tak bisa selamat pagi menggantikannya. Tak bisa halo bro menggantikannya. Tak bisa. Makanya jangan pernah Bapak Ibu menganggap ringan nih assalamualaikum nih. Tapi ini perintah Nabi kalau bertemu. Kalau lah pulang aja baca salam jalan. Nabi tak contohkan begitu. Kalau lah tamu baru assalamualaikum. Tapi kalau laka pulang le, jangan assalamualaikum, mati dia menjawab ego Ibu. Ya. Karena membaca salam ko sunat, menjawab wajib. Walaupun wajibnya kifayah namanya. Ada aturan begini Ibu. Yujzi'u lil jama'ati ayyusallima ahaduhum. Kalau ibu bapak rombongan datang ke rumah orang, cukup satu yang mengucapkan salam. Tak sadora. Ibu memang cari orang sakit, orang ko lah payah ngoknya. 100 orang memang janguk, 100 orang salam ke dijawab mati menjawab salam tu mereka. Nya lah payah mangok. Ya, salam satu saja. Wa yujzi'u lil jama'ati ayyarudda ahaduhum. Kalau ada yang mengucapkan salam ke jamaah, cukup satu yang menjawabnya juga. Namanya wajib kifayah. Itu maka ustaz tu yang nak lepas lalu ulang-ulang mana salam kau lah. Kan lalu ustaz kau hobi ulang salam sampai 4 kali. Lalu kompak lah. Itu mungkin untuk menjaga jamaah saja tu. Yang penting dijawab surang Allah. Nah, tu hebatnya salam ibu ya. Mulai hari ku ibu sobok-sobok jo kawan, bacalah assalamualaikum itu. Nah, 1. 2, wa'at imut ta'am. Kata Nabi, rajin-rajin kasih makanan. Tuh, kasih makanan ibu. Bukan mengundang orang makan ke rumah. Kata Nabi, ittaqin nara walau bisyikki tamrah. Kalau ada orang kasih makanan walaupun separuh korma, ditutup pintu neraka untuknya. Separuh korma. Baralah separuh korma nilainya ibu. Itu tertutup pintu neraka semua. Dah hebat dah. Atimut ta'am tu. Itu makanya ada hadis Muslim, ghufiram limra'atin mumisatin biqalbin raqiyin yalhas. Ada perempuan pelacur ibu. Masuk sorga karena kasih minum anjing yang kehausan. Bayangkan dulu ya, pelacur kasih minum anjing dari air sumur, pakai sepatu lagi, dikasih ke anjing, masuk sorga. Apalagi yang ibu kasih main minum makan ustad misalnya. Iya, apalagi kok tetalu atau jus misalnya tu. Itu lebih tinggi tu palo le benda. Sedangkan anjing saja air sumur, surga tu. Itu hebatnya wajib timun ta'am tu. Makanya ibu rajin-rajinlah kasih makanan tu ya. Modalnya tak besar ibu beli onde-onde. Makanya Nabi Ibrahim tu ceritanya selalu di setiap hari sebelum dia tidur, dia sudah memastikan memberi makanan sampai 100 orang, dari 10 sampai 100 orang. Tuh hebatnya bagi makan tu Pak. Ada ibu-ibu yang buat kue tu, Masya Allah pahala ya. Aku dulu di kampung ibu, ya. Dulu kami di surau, kami mengaji ke sudah maghrib,
setiap hari kecuali hari Sabtu malam. Kalau Sabtu malam ku ibu-ibu wirid malam. Nenek-nenek. Kami sebenarnya ndak nyoba dengan ceramah, tapi nenek-nenek bungkuk-bungkuk pergi mendengar pengajian tu nyoba bungkusan ibu. Nah, isi bungkusan tu apa? Abui ubi, abui pelo, abui pisang. Enak. Tak ada yang mewah lah ibu. Tapi nyo bagi makan orang yang mengaji itu. Badang palu ibu. Ikulah joto pergi pengajian maletang saya ibunya. Walaupun kerugi ibu tu. Ini tradisi baik yang hilang kita ni ibu. Ibu-ibu kalau ada pengajian wirid-wirid bawa makanan. Iya. Kalau soal kue, ambo bisa balik kue, ibu. Balik kue dah bonyo. Tapi ibu bagi makan orang yang mengaji itu, amal itu ndak ringan ibu. Sabana gadang pahalonyo. Makanya yang dibuat nenek-nenek itu abu ubi dia lagi kerambi saja, enak. Ya tapi nilai pahalanya kan kata Nabi walau bisyikki tamrah, walaupun separuh korma. Ndak hebat bagi makan orang tu itu. Makanya kini ko ibu wirik-wirik manga kok lagang anak bujang-bujang, ndak ada kuduk-kuduk lah. Iya. Enak. Nah gaya-gaya kan mau ndak perlu makan dah. Maka ada mendengar ceramah dengan gaya lapuk sebanyaknya. Gitu. Ada bujang-bujang ada kadi arok selalu duduk seterusnya. Enak. Kan ibu-ibu kalau ada ceramah-ceramah pengajian cubalah ibu-ibu coba majlis taklim kok bawalah makanan. Apa-apa yang mendengar ceramah mau dikini kok deledo makan kok kan lama duduk beliau kok. Ya kan? Deledo makan di muka Pak. Lain nak mengantuk lah panik-panik kok makan juga kan. Tapi kok ndak ada yang kadi kuduk lah. Tu dah nyanda tu tak kalok lah itu. Iya, ndak apa-apa. Ya. Iya dulu jamaah aku Pak Ustaz. Beko kami makan sama-sama Ustaz ceramah tu tak sopan kami. Iya diagil ke Ustaz tu kat sepiriang ke bungkunya dulu tu baru makan sisunya dawa. Iya betul Pak. Saya yakin ibu-ibu kalau ibu-ibu bawa makanan lah pengajian-pengajian tu, ambo yakin itu anak bujang-bujang yang muda-muda tu mungkin agak tertarik yang datang. Kadang-kadang ada orang ko pergi menghadiri sesuatu kerana ada untung dakik ibu. Orang kadang pahala tak nampak dia oleh ibu. Tak bisa orang ko semua diiming-imingi serugo oleh ibu. Ibu kalau pergi ke Jogja ada namanya Masjid Jogo Karyang. Di situ Masya Allah Bapak Ibu, setiap kegiatan tu selalu ada makanan tu. Sehingga jamaahnya membeludak. Ada orang tertentu yang memang harapkan itu. Itu di bulan Ramadan ibu, di Masjid Baitur Rahmah itu, di bypass itu tak tanggung raminya iktikaf. Ya nak, pernah ibu situ? Bakok rami orang iktikaf situ ibu. Ada nasi kotak sekian ribu. Tak bisa dipungkiri orang kadang ingin itu. Nah, dan ibu yang kasih itu pahalanya tidak tanggung-tanggungnya. Makanya kata Nabi kalau engkau kasih makanan tadkhulul jannata bisalam, kau masuk surga. Itu makanya ibu-ibu kalau ada kawan mereka sama makan lontong jawab bayian lah. Kadang palu deh. Kadang ada awak ko makan lontong jo kawan tak kudian tak ri tagak ibu, ndak mau dulu tagak lah. Kok dulu tagak awak bayi ko. Dulu lah tagak. Nah, dah hebat bagi makanan ibu tu. Makanya kadang-kadang ibu kalau bersobu kawan, mana onde-onde kau goreng pisang. Ni. Ndak mahagai masuk surga ko ibu, yang penting leamu. Kan separuh korma modal tadi kecek nabinya. Kala ka harago separuh korma. Nah. Jadi memberi makan. Aja ko lapas ibu ko. Pengajian ada buah, ada snack, ada itu yang menyediakan kau kalau mati kau langsung surga kau. Nanti bacalah surah Al-Insan tu ayat 8 sampai 12. Siapa manusia yang diamankan Allah di padang mahsyar? Saat orang berdiri 50.000 tahun, yang diamankan Allah siapa? Wayut imunat ta'am. Di dunia senang memberi makan orang. Makan juga tuh, Pak Ibu.
Ya dah. Memang ini amal ringan, kadang-kadang kita anggap sepele nih, tapi dampaknya dalam hidup di akhiratnya besar tuh. Nah, jadi afsus salam. Tak mudah masuk surga tu ya? Mudah. Tinggal katakan Assalamualaikum. Atau kasih orang makanan. Tak perlu banyak-banyak, tak perlu mahal-mahal. Tak perlu diajak lu orang ke restoran mewah loh. Separuh korma saja cukup. Ibu kalau pai umrah belum puasa, ibu pasu-pasu orang ambil korma, makan korma, enak. Mana ibu umrah belum puasa? Yo bana nyo pasu ibu makan korma nyo tu. Saking sanangnya kalau ibu makan apa yang diberikannya itu. Nah, yang ketiga wasilul arham. Engkau sambung hubungan silaturahim. Yang masuk surga yang menyambung ibu ya. Yang menyambung. Kalau menyambung apa arti itu ibu? Putus. Maka disambung kan diputus nak. Jadi silaturahim tu ibu, mode ibu-ibu kini kau duduk elok-elok dakik-dakik awak bakawan tu, kamai ibu, ambo ke rumah ibu sanu pe silaturahim. Tu dak silaturahim tu ziarah nama tu. Kunjungan. Silaturahim tu ibu lah seminggu dak pakai cek, dak sapuan. Lah seminggu dak bercakap ibu, kamai ibu, ambo pe silaturahim. Tu baru benar silaturahim. Menyambung kembali. Yang menyambung yang mana? Yang datang. Yang masuk surga yang datang, bukan yang di rumah. Ada ibu-ibu kok, bercakap berdua kok, cakap. Nen salah ibu si A, tapi ibu si B yang datang pe minta maaf. Ya. Lah datang ibu si B, ibu, mohon maaf yo. Mungkin ambo yang salah tu. Tolong ambo tolong maafkan nih. Lah sama-sama ke ibu si A kok. Lah pulang ibu si B kok, ibu si A kok pai kalapau pai mota, datang yo kaden jadi minta maaf. Den lo kan lawan lai. Dak tantunya sia ya den Maraso bangga lu orang datang minta maaf kawan. Padahal yang masuk surga yang datang itu ibu. Itu yang masuk surga, dia yang menyambung. Ya. Yang masuk surga tu, wah ini guru ambo datang lah, sasak ambo langsung. Biasa tadi ambo lah panjang ke bos abu, lah hilang saya nyelai. Oh pak, berapa ambo, pak ala carunya pak. Tarik. Turun ambo boleh berdua. Nyalalan di mungko guru, kadang-kadang itulah penyakitnya ibu. Kan tidak bisa tu kan susah tu mengecek mungko guru makan dak calon mintuo Itu dak tanggung barik tu Pak. Pak Ustaz, ambo lanjut Pak Ustaz. Nah, yang masuk surga tu yang menyambung. Tu makanya silu tu sambung. Jadi yang disambung kok yang putui. Karena setan yang paling diinginkan setan, coba nanti baca surat Al-Maidah 91. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Yang paling diinginkan manusia, yang paling diinginkan setan dari manusia, bahwa manusia hidup saling membenci dan saling memusuhi. Itu yang paling diinginkan oleh setan, kita hidup saling memusuhi, saling tidak akur. Kalau ada bodi kini kok kita duduk bersama-sama, itu setan paling jengkel macam apa ibu. Yang paling diinginkan setan kawan bacaka dusana, bacaka yudusana, suami istri bertangkap. Makanya ada sebuah riwayat ibu. Itu kan iblis, itu kan GM-nya setan, general manajernya itu iblis. Iblis kok tidak bekerja lagi ibu. Iblis ini dia hanya GM. Itu maka iblis dalam Al-Quran tidak pernah jamak. Selalu iblis dalam bentuk tunggal. Kalau setan ada syaitan mufrad, ada syayatin plural. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Jamak itu. Wa kana syaitan itu mufrad itu. Jadi setan itu ada tunggal, ada banyak. Tentara iblis dia itu. Yang iblis tunggal, tak pernah abalis, selalu iblis. Karena iblis itu satu. Dia top leader.
Itu setan lapor tiap hari itu. Tanya anga kerajaan hari ko si anu berzina, mantap. Datang satu lagi, ang kerajaan hari ko si anu menciluk, mantap. Ang sia kerajaan hari ko si anu berjudi, mantap. Datang satu lagi setan, ang kerajaan hari ko si anu itu suami istri tadi malam masih akur. Sekarang mereka sudah bertengkar dan sudah bercerai. Saya berhasil membuat suami istri itu bercerai. Kata iblis kepada setan yang itu, ang duduk di samping ambo. Jadi kalau ada setan berapa? Kalau ada suami istri bercerai, itu setan langsung promosi jabatan. Setan kok naik tukinnya tuh. Ya. Tunjangan kinerjanya, itu ukurannya menceraikan suami istri. Itu kenapa coba Bapak Ibu baca nanti surah Al-Baqarah 102. Kan manusia belajar sihir ya. Dari mana ya manusia belajar sihir? Dari setan dan dua malaikat Harut dan Marut. Ya enggak? Apa ilmu sihir yang diajarkan setan kepada manusia? Ma yufarriquna bainal mar'i wa zaujihi. Ya ilmu memisahkan suami dari istri. Itu ilmu yang diajarkan setan tuh. Ba'acaru suami istri ko bercerai. Karena kata Allah yang paling kata Nabi yang paling dimurkai Allah yang halal perceraian. Abghadul halali indallahi at-talaq. Ada perkara halal yang paling dimurkai Allah bercerai. Itu makanya ada hadis Nabi, ayyumra'atin talabat min zawjiha talaqaha faharamun 'alaiha raihatul jannah. Perempuan mana saja yang minta cerai pada suaminya, Allah haramkan mencium aroma surga. Itu yang diinginkan setan. Kalau ada ibu-ibu minta cerai ke suami, haram mencium aroma surga. Aroma surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Ibu jangankan masuk surga, mencium aromanya diharamkan kalau minta cerai. Kan kadang-kadang ada ibu-ibu cutu tuh, tinggal jelah deleng dan bisa duit. Ibu dah mengecek cutu tuh haram mencium aroma surga tuh. Sayolah kamu. Ibu yang minta cerai. Salahnya, kasihannya salah. Dia yang menceraikan ibu salah tuh. Kalau suami itu salahnya kepada Tuhan, urusan dia dengan Tuhannya. Tidak ada urusan dengan ibu. Oh ya itu tuh yang salah tadi tuh. Ibu yang paling hebat itu Asyah, istri Fir'aun. Itu kenapa istri Fir'aun diperlihatkan surga sebelum dia mati. Dia dapat suami Fir'aun karena lapak, karena sipak, karena pijak setiap hari. Tapi dia tidak pernah melawan, tidak pernah menjawab, tidak pernah update status, tidak pernah minta cerai. Ibu kan penyakit ibu kalau bercakap jawab kan update status kok. Yo ambo acok baca status jamaah ambo tu. Asa mulai kejam tu siapa tu? Tak kusangka. Makanya ambo kecil ke jamaah kalau apa laki-laki itu apa itu. Apa kalau baca kak ibu zaman kini ko capek lah minta maaf sebelumnya update statusnya. Kau sempatnya update statusnya habis wak. Ambo kalau bercakap di istri ambo apa ibu? Tu lambe ambo update lambe ambo minta maaf. Nyo update status langsung ceramah santiang amal kosong habis jamaah ambo ibu. Lurui jamaah ambo langsung. Kok itu terjadi itu. Oke, cek jamaah ambo kacau lu ustaz ke rumahnya ya. Istri Firaun tak pernah update status ibu. Iya memang apa tak ada zaman itu loh, tapi itu tak pernah melakukan. Dia hanya berdoa. Doanya ini penting tuh ibu-ibu nih. Nanti baca At-Tahrim 11. Rabbi bnila indaka baitan fil jannah. Itu penting tuh ibu tuh.
Istri Fir'aun itu bukan hanya dikasari secara verbal, secara fisik. Ditampar, dilapak, dipijak. Dia hanya berdoa, ya Allah bangunkan saya istana di sorga ya Allah. Hah? Dia tidak boleh, cuman ibu harus seperti istri Fir'aun. Ibu kan masuk surga, kan masuk surga kok, ibu menjawab aja. Tapi tema awak jalan ke surga. Kan itu tema awak nak. Amo tujuan ibu menjawab panjangnya. Ibu kan masuk surga nak. Ayo pernah tujuan jalannya. Masuk surga kok memang ada jalannya. Itu jalannya tadi tu. Istri Fir'aun. Istri Fir'aun tu ndak ahli tahajud ibu. Ndak ahli Quran, ndak haji dan umrah, ndak ada amal istri Fir'aun. Apa amal istri Fir'aun? Satiuk kane lapaknya berdoa saya. Ya Allah, bangunkan saya istana ya Allah. Anda ibu balah mau tunjukan jalannya protes ya. Itulah. Atu makonya paling banyak ibu kau masuk neraka cak Nabi. Dek panjawe tu. Nabi pernah berkata begitu, saya melihat neraka, saya tidak pernah membayangkan isi neraka seperti itu. Apa yang kau lihat di neraka ya Rasulullah? Ra'aitu aksara ahliha an-nisa, yang paling banyak dalam neraka itu ibu-ibu. Bertanya sahabat, betul ibu, bertanya sahabat, yakfurna billah, apakah perempuan itu tidak taat dia? Tidakkah beribadah perempuan tu? Maka banyak masuk neraka. Perempuan tu taat, berjamaah tiap waktu, tahajud tiap malam, khatam Quran tiap minggu, majlis taklim tiap minggu, seragam tiap sabanta. Tu apa masalahnya cik sahabat? Maka banyak masuk nerakanya. Yakfurnal ashir, menjawik ke suaminya. Tak. Ibu jangan menjawab-jawab je lah. Itulah pasal tadi ibu. Istri Fir'aun. Beko ibu pulang, tolong apa ayat tu? Doa tu diabadikan Allah untuk ibu-ibu tu. Baca tu. Rabbi bini li'indaka baitan fil jannah. Asalkan dia seringi dia pak baca tu. Rabbi bini li'indaka baitan fil jannah. Ya Allah bangun kau sekali. Nak menjawab je boleh. Itulah mustahil ibu kau. Ibu dah kau masuk surga ibu boleh kalau kau. Lama tunjukan ibu dah nama lah. Pokoknya ibu pulang beko baca tu Rabbi bini li'indaka baitan fil jannah. Tolong ibu baca ya, ibu hafal dia. Mulai hari ku ibu tolong baca tu lah. Jangan menjawab je lah. Asalnya seringnya dia pak Rabbi bini li'indaka baitan fil jannah. Besok seringnya balik Rabbi bini li'indaka baitan fil jannah. Enggak kancang saya baca dah lah. Paling beko tak dengar dia pak dia tanya tu mah. Baca tu. Ibu jawab selalu doa istri Fir'aun ni. Pejan panjang lu muncung kayaknya. Tu. Nah, itu jalan ke surga ibu ya. Ndak hebat tu ibu tu. Nah, yang terakhir ni wasallu bil laili wan nasu finniyam. Ketika orang sedang tidur, usahakanlah salat agak 1 rakaat kata Nabi. Ndak hebat tu ibu. Orang sedang tidur, ibu usahakan 1 rakaat. Dan tak mesti jam 2, jam 1, jam 3. Jam 4:30 tu ibu bangun. Ibu-ibu saya kira bisa. Kerana ibu dah tak biasa bangun pagi. Ini enggak payah apa-apa. Apa-apa aku dulu memang tak biasa lambik jago. Kalau ibu-ibu 4:30 tu pasti jagonya tu mah. Ibu usahakanlah setiap menjelang subuh itu datang 1 rakaat saja. Cukup. Coba hebatnya Bapak Ibu ya. 4 pintu sorga dibukakan Allah tadi ya. 3 lewat manusia ibu ya. Salam manusia. Kasih makan manusia. Nyambung silaturahim manusia. Salat malam yang hanya dengan Allah. Apa makna hadis ini Bapak Ibu? 100% pintu sorga itu 75% lewat manusia. Hanya 25% lewat Allah. Begitu mudahnya kita masuk sorga. Dengan manusia ni jauh lebih banyak ketimbang dengan Allah.
Maka ibu-ibu gerbangnya dari suami ibu itulah. Itulah gerbang surga ibu. Makanya kata Nabi, ayyumra'atin matat wa zawjuha radin dakhalat al-jannah. Perempuan mana saja yang mati ketika dia mati suaminya reda, pasti masuk surga. Ibu tak perlu sibuk tahajud, majlis ta'lim, baca Quran, tak perlu sibuk-sibuk. Yang perlu ibu sibukkan ba'a supaya pak reda sampai mati. Menjalang ibu ke mati, ajak ibu tanya apa? Pak lah reda, pak jambu Walaupun Jawi ada ni capek bagi alah. Nah kalau alun dah aja mati ibu lu. Ya sampai redanya. Itu makanya bosawi ibu-ibu tu pernah di majlis taklim di Nurul Iman bosawi ya. Hadis itu bila ada perempuan tidur di malam hari wabata ghadban, suaminya marah, dia tidur suaminya marah, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, para malaikat melaknat itu perempuan sampai pagi. Bila dia mati, neraka langsung menantinya. Itu makanya ibu-ibu kalau kalaluk tu dicari bantu apa? Ya bercari bantu apa lalu? Kok sambuk bantu hanya banyak masalah ambo pak, banyak acaknya selesai dulu. Tapi kalau senyumnya lalu leh. Jadi ibu kau nak boleh lalu lah sebelum nampak lalu. Tu aturannya ya. Lalu apa dulu baru ibu lalu. Ayo. Ya. Jadi kalau misalnya apa lu lalu leh, ibu lah mengantuk. Ini lu lalu leh. Ia mengecek lah ibu kayaknya. Ya, pak dan kalau lalu dah ya. Allah okey, sip je. Lalu lah. Itu caranya. Nah, jadi begitulah ibu-ibu ya. Ini jalan ke surga ya. Baru cik hadis baru kan 10 hadis ya. Cik baru. Cik aku saya amalkan dulu. Ibu mau pilih yang mana? Yang pertama boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Ampe-ampenya lebih hebat, lebih capek sampai. Tapi jangan menjawab ni lah. Nah betul lah Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.